Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel Sadar IT. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana caranya mencari bahan konten video untuk YouTube kita. Nah, biasanya YouTube itu kan suatu media yang mana kita dituntut untuk mengupload video-video original kita. Namun di sini kita mendapatkan sebuah keringanan, yaitu kita bisa re-upload video yang ada di YouTube, namun ada ketentuan-ketentuan yang perlu kita patuhi. Seperti apa ketentuannya? Cekidot. Baik, sebelum kita mulai ke pembahasan, seperti biasa, buat kamu yang belum subscribe, seperti biasa, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian aktifkan lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Langsung saja, di sini teman-teman bisa melakukan pencarian di kata kunci yang biasa kita gunakan. Misal kita akan menggunakan kata kunci pemandangan ya, nature. Jadi kita mau mencari video tentang nature, kemudian no copyright. Ini biasanya digunakan untuk mengiringi musik-musik yang kita buat atau untuk menjadi apa ya? Kalau ini biasanya kayak konten-konten doa itu loh, yang teks Arabnya di depan, kemudian nanti backgroundnya yaitu pemandangan gitu. Seperti itu ya, paham ya? Nah, nanti diaplikasikan sendirilah. Nah, di sini teman-teman menggunakan kata kunci nature no copyright. Ini pun masih perlu ditambah ya, filter biasanya, kemudian pilih yang Creative Commons. Nah, untuk no copyright ini biasanya bisa digunakan tanpa kendala, namun kadang ada juga yang clickbait. Jadi tulisannya no copyright, ternyata dia ambil dari orang yang mana orang itu sebenarnya videonya itu nggak boleh dipakai lagi gitu. Kadang kena kena prank kayak gitu. Udah terlanjur di download, durasi panjang sekitar 500 MB gitu kan. Setelah di download nggak bisa dipakai karena ketika diupload di YouTube ternyata kena copyright. Nah, di sini setelah kita ketik pencarian tadi, kita filter pada bagian fitur, kita pilih Creative Commons. Nah, fitur Creative Commons ini adalah video yang ada di YouTube yang bisa kita gunakan sebagian dan perlu kita edit lagi gitu. Jadi jangan mentah-mentah, jangan download dari sini kemudian upload lagi ya. Itu ya walaupun kadang bisa, tapi itu nggak baik ya. Jangan seperti itu. Minimal dipotong, dipercepat, di zoom, atau dikasih tambahan teks atau gambar gitu. Kombinasi lah. Ini artinya di sini kita bisa mendownload sesuka kita, namun ya kita dituntut untuk kreatif, jangan apa adanya gitu. Kita lakukan ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Jangan apa adanya langsung di-upload lagi, kasihan. Nah, ini yang pertama, kita bisa mendownload di sini. Cara download konten dari YouTube atau video dari YouTube banyak di Google, ketik aja situs download YouTube gitu. Nanti ada pilihannya banyak. Di sini saya tidak mau memperagakan karena terakhir kali saya memperagakan teknik itu ternyata video saya kena pelanggaran, dihapus oleh Facebook. Nah, di sini saya menghindari cara itu. Yang penting teman-teman nanti eksplorasi sendiri caranya. Cluenya tadi sudah saya sebutkan bahwa teman-teman buka Google kemudian cari cara download video YouTube, itu banyak. Yang paling atas itu biasanya recommended. Oke, next setelah YouTube kita bisa memanfaatkan yang lain. Jadi yang pertama kita ambil dari channel YouTube itu sendiri. Yang kedua kita ambil dari situs Pixabay. Oke, ini adalah situs langganan saya yang mana ketika saya mencari konten video yang bebas copyright, yang bisa digunakan ulang, kita bisa mendownload di sini. Misal tadi kita
menambahkan atau mencari kata kunci nature. Nah, di sini juga kita tambahkan. Namun di sini jangan lupa ganti. Ini gambar kan? Kita pilih yang video. Kita pilih pada bagian video. Foto, gambar, gambar, ilustrasi. Nah, ini video. Kita pilih video, kemudian di sini ada beberapa video yang kualitasnya luar biasa. Dibandingkan kualitas yang ada di YouTube. Ini YouTube kadang kan SOP-nya atau apa ya, kualitasnya kayak gini kan, kualitasnya masih lumayan kurang kan. Nah, kalau di Pixabay ini sudah layak ditonton gitu. Walaupun sebagian ya ada yang kayak gini tapi nggak banyak. Rata-rata layak ditonton semua yang ada di sini. Nah, teman-teman nanti tinggal dipilih aja, di download, kemudian sesuaikan dengan yang teman-teman inginkan seperti apa. Kalau ini apa adanya bebas, nggak apa-apa ini. Untuk durasi pun ini pendek-pendek, jadi bisa dirangkai. Ini tanpa edit pun nggak masalah ini. Yang ini nggak apa-apa. Kalau yang tadi durasi panjang-panjang ini 4 menit, 2 menit, kemudian ada yang sampai 8 menit, itu harus diedit dulu karena itu dari YouTube. Kalau dari Pixabay ini kita baca lisensinya. Jadi di Pixabay itu ada lisensi untuk untuk penggunaan konten di sini. Nah, ini Pixabay adalah komunitas kreatif yang bersemangat berbagi hak cipta gambar dan video grafis. Nah, ini kalimat berbagi hak cipta. Ini kita bisa gunakan. Semua konten dirilis di bawah lisensi Pixabay. Yang membuatnya aman untuk digunakan tanpa meminta izin. Nah, ini aman digunakan tanpa perlu meminta izin atau memberikan penghargaan kepada artis-artis bahkan untuk tujuan komersial. Jadi tidak perlu membayar walaupun konten video ini digunakan untuk kebutuhan komersial seperti untuk monetis YouTube, untuk periklanan, ini bebas digunakan. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa dicek di sini. Ini jelas ya. Jadi saya hampir 80%, 70% sampai 80% menggunakan konten video bersumberkan dari Pixabay. Ini untuk bahan basicnya, biasanya saya tambah dengan slide-slide yang berupa gambar, teks, emoticon, atau yang lainnya sebagai pelengkap aja. Ini buat intro biasanya saya menggunakan ini untuk kebutuhan intro, dan biasanya kalau udah masuk materi videonya ya kombinasi. Namun kebanyakan video yang saya ambil adalah dari Pixabay. Nah, ini untuk lisensi, kita baca bagian lisensi. Nah, ini lisensi kita translate, coba ada fitur translate ya. Translate, kita pilih translate to, opsi translate, kita pilih Indonesia. Translate. Oke. Memberdayakan pembuat dan melindungi komunitas kami. Nah, ini yang tadi udah dibahas ya. Apa yang diperbolehkan? Semua konten, misal gambar, video, musik yang didapat di Pixabay dapat digunakan secara gratis untuk pengguna komersial atau non komersial di seluruh cetak dan digital. Jadi untuk media cetak boleh digunakan, digital juga boleh digunakan. Media cetak seperti koran, surat kabar, majalah. Nah, untuk digital YouTube, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads. Nah, kecuali dalam kasus yang disebutkan dalam apa yang tidak boleh diperbolehkan. Atribusi tidak diperlukan, jadi tidak perlu menambahkan from Pixabay, enggak. Kalau di sebelah di FreePic harus menambahkan from FreePic kalau nggak salah. Nah, kalau di Pixabay kita bebas sebebas-bebasnya memberikan penghargaan kepada artis atau Pixabay, tidak perlu tetapi selalu dihargai oleh komunitas kami. Jadi tidak perlu memberikan penghargaan seperti share profit, fee, atau apalah jenis penghargaan yang berarti gitu kan. Jadi Pixabay ini baik, tidak dianggap nggak apa-apa gitu kan. Oke-oke aja. Lalu Anda dapat membuat modifikasi pada konten dari Pixabay. Nah, ini. Jadi kita bisa leluasa menggunakan bahan dari Pixabay sesuka kita.
Apa yang diperbolehkan? Nah, bagian ini hanya berlaku untuk pengguna media dan bukan untuk artis yang sesuai. Ini nggak penting lah. Nanti baca sendiri teman-teman di bagian lisensi yang tadi itu, bagian lisensi pada Pixabay depan, kemudian pilih lisensi. Ini gambar dan video artis gratis bisa digunakan untuk Anda. Nah, ini disclaimer-nya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk cara downloadnya gampang. Misal kita menggunakan gambar yang ini, gambar burung ini, kita buka, lalu kita pilih unduh gratis. Nah, ini tinggal sesuaikan dengan size-nya. Saya biasa menggunakan size 1280 kali 720. Lalu kita pilih download atau muat turun. Nah, lalu dia akan mendownload. Seperti itu caranya. Dan kita tinggal menggunakannya saja. Dan ini gratis, bebas lisensi, dan bebas modifikasi sesukanya, seluas-luasnya. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel Sadar IT. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.